Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Meneruskan ngaji yang kemarin, yakni amil jazim ada 18. 18 itu dibagi menjadi 2. Yang 6 yakni lam, alama, alam, alama, lamul amri, wa du'ai, wala finnahyi wa du'ai. Itu yang menjazmkan fi'il 1. Adapun in, wama, waman, wamahma, wa idma, wa ayun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama, wa idan fi syi'ri khas, itu yang menjazmkan fi'il 2 dengan mutlak. Kali ini adalah memulai daripada fi'il yang dijazmkan oleh amil jazm, yang menjazmkan 2 fi'il dengan mutlak, yakni in dan seterusnya. Apa artinya menjazmkan fi'il 2 dengan mutlak? Sekali lagi, apa artinya menjazmkan fi'il 2 dengan mutlak? Artinya menjazmkan fi'il 2 dengan mutlak adalah amil jazm ini menjazmkan 2 fi'il. 2 fi'il itu sama juga awal fi'il madhi. Jadi saya ngambil contoh yang mudah saja. In koma Zaidun koma Amrun. 1. In koma Zaidun koma Amrun. Sebelum saya meneruskan keterangan fi'il 2 dengan mutlak, saya ingatkan dulu
bila mana, sekali lagi, bila mana ada fi'il jawab, maka zamannya harus menjadi zaman istiqbal. Bila mana ada fi'il jawab, maka zamannya harus zaman istiqbal. Walaupun fi'il itu adalah fi'il madhi. Contoh, in qoma Zaidun. In qoma, lamun wis ngadeg, koma mongko bakal ngadeg sopo Amrun Kiai Umar. Memang takrifnya, haknya yang namanya fi'il madhi adalah madalla ala hadasin sekali lagi saya ulangi, madalla ala hadasin wujida bi zamanil madhi wa qabila ta'at ta'nisi sakinah. Kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan yang ditemui zaman madhi dan bisa menerima tak taknis yang mati di dalam asalnya. Jadi sudah baku yang namanya fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan zaman madhi. Itu sudah paten kalau fi'il madhi zamannya zaman madhi. Sebagaimana zamannya fi'il mudhari' adalah dua. Kalau tidak zaman hal, ya zaman istiqbal. Karena haknya, definisinya, fi'il mudhari' adalah madalla madalla ala hadasin wujida bi zamanil hali wal istiqbali wa qabilala. Kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan yang ditemui zaman hal atau zaman istiqbal dan bisa menerima lalu. Jadi fi'il madhi zamannya madhi, fi'il mudhari' zamannya kalau tidak hal ya zaman istiqbal. Namun bila mana ada fi'il madhi kok jadi jawab, maka zamannya kolak
zamannya berubah. Berubah bagaimana? Yang semula zaman madi harus zamannya menjadi zaman istiqbal. Nah, berarti statusnya fi'il madi yang menjadi jawab, zamannya berubah menjadi istiqbal, ini adalah aksu, kebalikan daripada fi'il mudhari yang dijazmkan oleh amil jazm lam. Umpamanya yadribu, ini adalah fi'il mudhari yang saya terangkan tadi, mempunyai dua zaman, hal atau istiqbal. Begitu dikasih lam, dia berbalik. Karena lam adalah harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa qalbin artinya membalik, yang semula zamannya hal atau istiqbal. Dibalik menjadi zaman madi. Jadi semula hal atau istiqbal berbalik menjadi zaman madi. Lam yadrib, wis ora mukul, sudah. Nah, koma ini kebalikannya lam. Kalau yang semula zaman hal dan zaman istiqbal berbalik kepada zaman madi, koma ini berbalik. Yang semula zaman madi pindah ke zaman istiqbal. Maka Nahyun menyebutkan bahwasanya fi'il madi menjadi jawab itu adalah aksulam, kebalikan daripada lam. Alhasil bahwasanya yang harus diingat, yang harus dipegang bila mana ada fi'il menjadi jawab, maka zamannya zaman istiqbal. Terutama yang harus diingat adalah fi'il madi sekalipun, kalau dia menjadi jawab, maka fi'il madi berubah zamannya menjadi istiqbal. Sehingga cara memberi makna in qoma zaidun qoma amrun. In qoma lamun wis ngadeg sapa zaidun zaid, qoma wis ngadeg sapa amrun kiai Umar. Nah, sekarang kalau dirasionalkan, kan memang tidak masuk akal dong. Apabila Zaid telah berdiri, maka Umar telah berdiri. Ya berarti apa gunanya apabila? Maka apa gunanya ada syarat kalau zamannya sama-sama madi? Apabila Zaid telah berdiri, maka Umar telah berdiri. Ya lucu dong. Maka harus apabila Zaid berdiri, maka Umar akan berdiri. Itu yang penting diingat satu. Yang dimaksud in menjazmkan fi'il dua dengan mutlak. Mutlak itu adalah
tidak ada qayyid. Mutlak itu ya dengan sempurna, dengan umum, dengan mutlak. Artinya mutlak yaitu bebas. Artinya bebas adalah boleh in dan seterusnya, in dan ambil jazm seterusnya, in, wama, waman dan seterusnya, itu boleh menjazmkan fi'il madhi sekalipun. Awal madhi boleh, sani madhi boleh. Awal madhi boleh, sani madhi boleh. Itu contoh yang pertama, ingkoma zaidun koma am. Jika kalian bertanya, loh bah, ingkoma lamun wis ngadeg sapa zaidun zaid, koma itu kan mabni fathah. Terus yang dijazmkan mana? Kok tidak ingkom? Ingkom, kom. Ingkom zaidun, kom amrun. Tentu tidak. Karena koma adalah fi'il madhi yang mabni fathah. Maka lafal koma tidak bisa dijazmkan. Terus apa yang dijazmkan? Yang dijazmkan lafal koma zaidun di sini, lafal koma di sini bukan lafalnya, tapi mahalnya. Jadi setiap kalimah itu ada lafdon, ada mahalan. Ja'a zaitun, zaitun itu ya rofa lafdon dan rofa mahalan. Untuk mengetahui lafdon wa mahalan, tengoklah, itu sudah saya terangkan di bab i'rab. Saya terangkan jelas di bab i'rab. Alhasil, lafal koma ini yang dijazmkan itu bukan lafalnya, cuman mahalnya. Jadi mahalnya kalimah fi'il kok dijazmkan, maka mahalnya harus jazm. Adapun lafalnya koma adalah mabni. Jadi yang dijazmkan adalah lafal mahalnya. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan faham, mudah-mudahan diberi kebenaran oleh Allah. Nah, ini dikatakan mutlak awal madhi Gus. Dan yang kedua juga madhi. Karena dikatakan mutlak berarti boleh juga awal mudhari' dan sani mudhari'. Contohnya lafaz iyakum zaidun iyakum amrun. In yakum zaidun yakum amrun.
Di episode yang lalu, sebelum kemarin, saya menerangkan jazmnya fi'il bina ajwaf, yakni lafal la takhaf. Saya menerangkan ini sampai satu hari sendiri, satu episode sendiri, dan pasti saya tidak akan menerangkan lagi. Artinya saya singgung, pelajarilah episode yang lalu ini, karena akan menemui banyak hal yang sama, seperti oma. Ini ajwaf. Sehingga saya mengatakan ajwaf itu boleh dikatakan fi'il bina dusalasa karena apa? Iya kan? Nah ini koma, mudorenya berbunyi yakum, jazmnya berbunyi lam yakum. Kalau sampean tidak mempelajari di episode yang lalu tentang fi'il bina ajwaf itu apa dan bagaimana sehingga jazmnya berbunyi apa, maka sampean akan bingung dong. Loh, yakumu kok jazmnya yakum? Bukankah jazm itu membuang? Bukankah jazmnya fi'il bina soheh akhir adalah disukun? Lah kok kenapa wawunya hilang? Nah, ini saya ingatkan. Jadi saya nggak perlu mengiklal lagi bagaimana fi'il bina ajwaf itu ada kalanya iklal nakol saja, ada kalanya iklal nakol dan iklal kolak. Nah, sehingga kalau berbunyi lam yakum dibujazmkan berbunyi lam yakum, menjadikan faltabus sakinani ala ghairi hadis summa khudifati waw ila tilita khulusi minuti qa'i sakinah ini fasura lam yakum. Saya nggak perlu menjelaskan itu lagi, hanya mengingat episode-episode yang lalu. Kalau ada waktu dikontrol juga, barangkali ada manfaatnya, dan pasti kalau niatnya baik dapat pahala dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Contoh yang kedua, yakum zaidun yakum am. Ini menunjukkan kalau in adalah menjazmkan fi'il dua dengan mutlak. Buktinya yang awal adalah madhi, sami madhi. Contoh yang kedua adalah awal mudhari, sami mudhari. Iyakum zaidun yakum amr. Ini sama. Boleh awal mudhari, sami mudhari. Yang ketiga adalah in koma zaidun yakumu amr. In koma zaidun yakumu amrun. In koma lamun wis ngadeg sopo zaidun zaid, yakum
amrun. Ini dikatakan mutlak, baik madhi semua, baik mudhari semua, ataupun awal madhi sami mudhari. Yang awal dikatakan fi'il madhi, yang kedua dikatakan fi'il mudhari, boleh, maka dikatakan mutlak. Yang keempat, iyyakum zaidun. Qoma amrun. Iyyakum lamun ngadeg sapa zaidun zaid, qoma mongko ngadeg sapa amrun umar. Koma mongko bakal ngadeg sapa amrun umar. Nah, dari 4 contoh ini, boleh madhi semua, boleh mudhari semua, boleh awal madhi sani mudhari, boleh awal mudhari sani madhi, maka dikatakan mutlak. Nah, kalau sudah, selanjutnya bagaimana cara mengi'rab? Bagaimana cara mengharokati? Kalau in koma zaidun pasti koma amrun. Kalau iyyakum zaidun, yakum amrun. Kalau in koma zaidun, ini apakah yakum amrun? Apa yakumu amrun? Kok saya harokati yakum? Iyyakum zaidun, koma amrun. Kita tengok dawuhnya, perkataannya. Alfiyah ibnu Malik yang mengatakan wa ba'dama din raf'ukal jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wa buka di Alfiyah bab Amir Jazi. Wa ba'da madin raf'ukal jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wa. Nah, wa ba'du kalau cara lirab memberi makna, wawunya lafal wawu ba'du ini dipindah. Cara membacanya, cara ngasih maknanya, wawunya dipindah di lafal raf'uka. Kalau membaca nadhonnya ya sama, tetap wa ba'da madin raf'uka jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wa, tetap sama. Cuman kalau kasih makna, wawunya dipindah wa raf'uka utawi uliye ngrofa'ake sira.
ngrofakno al jazaa ing jawab ingkoma zaidun iyakum zaidun ingkoma zaidun iyakum zaidun, ini namanya syarat. Koma amrun yakum amrun yakumu amrun koma amrun, ini namanya jawab atau jaza. Waba apa namanya? Warof uka utawi uli ngrofa'ake sira. Ngrofa'no al jazaa ing jawab. Adapun kamu merofakkan jawab, iku hasanun bagus. Jadi kamu merofakkan jawab ini loh. Ingkoma zaidun, tidak yakum amrun, tapi yakumu amrun. Hasanun iku bagus. Bagus itu berarti tidak harus. Kalau tidak harus berarti boleh. Ingkoma zaidun yakum amrun, boleh. Ingkoma zaidun yakum amrun, boleh. Cuman kata Mbah Alfiyah, Mbah Ibnu Malik mengatakan bahwasanya waraf uka al jazaa hasanun bagus. Bagus ba'da madin. Bagus nanti ba'da madin tumibo ing dalem sakwise fi'il madhi. Karena lafal yakumu amrun ini jawab dan jatuh sesudah fi'il madhi, ini bagus. Tidak harus, tapi bagus. Lebih bagus dibaca rofa. Itu kalau menurut Alfiyah. Jadi contohnya ya ingkoma zaidun yakumu amr. Selanjutnya warofuhu ba'da mudhari'in wahan. Warofuhu utawi rofa'i jawab. Rofa'i jawab. Iku wahanun apes. Apes iku ya dhaif, lemah. Apes utawa apes nang ndi ba'da mudhari tumiba ing dalem sakwise syarat mudhari. Iyakum zaidun, ini harusnya sebaiknya ya dijazmkan iyakum zaidun yakum amrun. Sekali lagi, warafuhu utawi rofa'i jawab, maksudnya fi'il mudhari yang menjadi jawab. Iku wahanun, kalau ini dibaca yakumu itu apes. Supaya ora apes ya dibaca yakum. Nanti oleh apes ba'da mudhari jatuh sesudah fi'il mudhari. Kalau jatuh sebelum fi'il madhi, kalau fi'il syaratnya fi'il madhi, mudhari'nya bagus dibaca rofa. Tapi kalau
Fi'il syaratnya fi'il mudhari ini supaya dibaca jazm. Kalau dibaca rofa, iyakum zaidun, yaqumu amrun, jatuh sesudah fi'il mudhari itu hukumnya apes. Inilah daripada kaidah yang ada di Alfiyah, wa ba'dama din raf'ukal jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahad. Ini kata Alfiyah. Nah, ini kata Ra. Nah. Sudah? Ah. Ini ada contoh, ya saya kasih makna. Di Jurumiyah, di Murodanya ada contoh. Contohnya ini menjazmkan fi'il 2. In ahsantum li anfusikum. In lamun. In ahsantum lamun wis bagusi sapa sira kabeh. Apabila kamu sudah membagusi, kamu sudah berbuat bagus. In ahsantum lamun wis bagusi sapa sira kabeh. Yang mengkono keprijawe syarat in ahsantum. Mongko bakal bagusi sapa sira kabeh. Bagusi li anfusikum marang awak dhewe ira kabeh. Ahsana ini fi'il madhi. Bertemu dengan tak domir mutaharik rufi yang wakil jamak tum, maka akhirnya fi'il madhi supaya disukun alif. Jadi ahsana jadi ahsantum. Akhirnya fi'il madhi adalah nun. Akhirnya fi'il madhi adalah nun. Fi'il madhi itu mabni fathah. Supaya di fathah itu kalau belum bertemu domir mutaharik rufi. Domir itu adalah isim domir. Isim domir, isim dohir itu madalah ala musamahu mutlaqon. Tapi kalau isim domir adalah madalah ala musamahu tapi bikoyik. Nah, ini qasidnya adalah mutakallim. Jadi isim ada, kalau nggak dohir ya isim domir. Tum ini isim. Namanya isim domir. Nah, isim domirnya ini diharokati, maka dikatakan domir mutaharik. Dikatakan rufi karena mahalnya rufa. Taunya mahalnya rufa sebabnya bisu. Tertibnya jadi fa'il daripada lafal ahsana. Bila mana ada fi'il madhi bertemu dengan domir mutaharik rufi supaya disukun. Syukurnya karena mabni fathah, maka sukunnya namanya sukun akhir, sukun yang baru datang. In ahsantum lamun bagusi sapa sih? Lamun wis zamannya mati. Ahsantum, nah ini bakal. Ahsantum mongko bakal. Kalau kamu sudah berbuat baik, kalau kamu sudah membagusi, maka kamu itu membagusi diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah membagusi, entah membagusi kepada orang lain, entah membagusi pada dirimu sendiri, maka kamu itu membagusi diri kamu. Li anfusikum pada diri kamu sendiri. Nah, selesailah insya Allah
Kalau diberi kesehatan besok ngaji dan sampai disuruh ngaji. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.